Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Aditya Yuniawan Nugroho STH. Saya ditugaskan di Resort GKE Sintang, tepatnya di Jemaat GKE Muakan Kecamatan Ketungahulu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Kami memohon kepadamu sebelum merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga firman-Mu boleh diam tetap di dalam hati kami dan menuntun kami lebih dekat kepada kehendak-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Dengan penuh kerinduan kami terima firman-Mu. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-37, dengan perikop kudusnya hidup. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pada perenungan firman Tuhan kali ini, saya membuat suatu tema, yaitu menerima dan meneruskan kasih Allah. Ada sebuah pertanyaan bagi kita yang sudah menerima, menikmati, dan bahkan sudah hidup di dalam kasih Allah. Sudahkah kita menyebarkan aroma kasih Allah kepada sesama yang berada di sekitar kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam firman Tuhan pada saat ini ingin menjelaskan atau bahkan membuka pemahaman kita begitu besar. Kasih Allah yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita dan harus kita teruskan. Kalau kita melihat bersama-sama dari peristiwa firman Tuhan pada saat ini. Di mana kalau kita melihat sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka layaknya seperti orang asing di hadapan Allah. Tetapi ketika mereka sudah hidup di dalam kasih Allah, atau bahkan berada tetap diam di dalam kasih Allah, mereka tidak lagi layaknya seperti orang asing di hadapan Allah. Tetapi mereka menjadi umat pilihan Allah. Demikian juga kehidupan kita yang sudah merasakan kasih Allah. Kita yang mulanya berada di luar kasih Allah itu adalah selayaknya orang asing di hadapannya. Tetapi ketika kita sudah berada diam di dalam kasih Allah, kita menjadi umat percaya yang sangat dikasihi Allah. Maka dari itu kita yang sudah menerima kasih Allah, Allah menuntut kepada kita supaya membagikan kasih yang sudah kita terima darinya. Seperti yang firman Tuhan sudah katakan kepada kita. Salah satunya, menghormati orang yang tua, tidak menganggap sesama kita seperti orang asing, dan bahkan tidak menindas mereka. Tetapi yang harus kita perlakukan dalam hidup kita kepada mereka adalah mengasihi mereka seperti kita telah mengasihi diri kita sendiri.
Hal yang paling utama yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengasihi sesama kita adalah terlebih dahulu kasihilah sungguh-sungguh Tuhan Allah kita. Supaya apa? Supaya kasih Allah yang sudah kita terima itu akan dengan mudah kita tebarkan kepada sesama kita. Sehingga sesama kita pun dapat menikmati sukacita daripada Allah seperti yang sudah kita rasakan selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berarti ketika kita sudah menerima kasih Allah dalam hidup ini, kita dituntut oleh Allah untuk meresponinya dengan benar melalui sikap, tindakan, dan kebiasaan hidup kita bersama dengan sesama. Maka dari itu, kita yang sudah sering mendengarkan tentang kasih, atau bahkan kita sudah sering mengatakan atau berucap tentang kasih, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan kasih kepada sesama kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita melihat bersama-sama, kadangkala dalam kenyataan hidup ini, kita masih saja kurang memahami dengan benar bagaimana cara yang tepat untuk menyatakan kasih kepada sesama. Kadangkala kita membuat begitu banyak standar kepada orang-orang tertentu, barulah kita menebarkan kasih itu kepada sesama. Salah satu contohnya dengan memperhatikan siapakah dia, apakah dia dapat menguntungkan kita, bagaimana status sosialnya, apa sukunya, dan berasal dari mana dia. Kalau seandainya kita masih punya pemahaman tentang kasih seperti yang sudah saya ucapkan tadi, kita masih keliru tentang kasih yang Tuhan maksudkan untuk kita berikan kepada sesama. Seolah-olah kasih yang sudah kita terima ini hanya kita bagikan kepada orang-orang tertentu. Jadi kasih yang sudah kita rasakan ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah menjadi standar yang kita pilih. Padahal Tuhan menginginkan supaya kita menyatakan kasih ini tanpa pandang bulu. Supaya apa? Kita mampu menciptakan kedamaian dengan sesama kita, terlebih juga menyenangkan hati Tuhan. Ada beberapa hal faktor penghambat juga lainnya yang dapat menghambat kita menyatakan kasih kepada sesama. Misalnya, yang harus kita waspadai adalah adanya rasa iri hati, kebencian, keangkuhan, ketamakan, dan bahkan berbagai macam hawa nafsu duniawi yang menguasai kehidupan kita. Itulah yang membuat kemudian kita susah untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kasih Allah itu diibaratkan seperti tanah yang subur. Dan di atas tanah yang subur itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu dapat kita gambarkan tentang kehidupan kita manusia. Kalau kita melihat bersama-sama, di mana ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang subur, berbagai tumbuhan yang tumbuh di atasnya itu dapat berbuah dengan baik, menghasilkan buah yang lebat, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Seperti itu juga yang Allah inginkan supaya kita bisa menyebarkan kasih itu kepada sesama yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa memberikan kasih yang sudah kita terima dari Allah dan meneruskannya kepada sesama kita, supaya mereka pun bisa merasakan dan menikmati betapa damainya hidup di dalam kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini boleh memampukan kita
boleh menguatkan kita, boleh menolong kita, supaya kita boleh menjadi umat-umat Allah yang bisa menyebarkan kasih Allah itu kepada sesama kita dengan taat dan setia, sehingga kita bisa menciptakan kedamaian dalam hidup kita bersama dengan sesama. Dan pasti kita tahu, kedamaian itu hanya bisa kita nyatakan dalam hidup kita dengan sesama apabila, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita terlebih dahulu bisa dan memberikan kasih kita ini kepada Allah yang kita puji dan kita sembah. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Dengan kerendahan hati dan keyakinan iman, firman-Mu telah meneguhkan harapan kami kepadamu. Kami bersyukur pada Tuhan atas semua berkat yang kami terima pada hari ini. Kami tetap mampu dan kuat, itu karena Tuhan senantiasa bersama kami. Secara khusus kami pun berdoa untuk gereja dan pelayanan yang dilakukan. Buatlah kami sebagai orang-orang yang menjadi bagian di dalamnya, dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan-Mu. Bantulah kami agar menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman dan sungguh terlibat dalam persekutuan, perwartaan, kesaksian, dan pelayanan, walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini. Tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam. Kiranya damai sejahtera-Mu memulihkan dan menghibur saudara-saudara kami yang terkena dampaknya. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang tengah terpapar dan dalam perjuangan untuk sembuh melawan dampak pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan pun akan menghibur dan pulihkan mereka. Sebab Tuhan yang kami puji mempunyai kuasa dan keperkasaan melampaui apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kami pun memohon Tuhan berkati juga untuk proses vaksinasi yang kini tetap terus dilakukan, sehingga penyebaran pandemi ini boleh diputuskan sampai keadaan dunia dapat kembali pulih seperti sedia kala. Inilah doa kami. Tuhan tolong dengar dan berkati doa kami ini. Kami tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.